Kristen memang yang santun, saya hargai. Tapi kalau memang Anda sudah tidak kondusif lagi menghujat, saya jujur saja, saya pun juga tidak terima dong. Ya, jadi kan? gini Bu Nora, kalau ada memang yang menghujat kayak gitu, maunya Ibu turunkan aja langsung supaya nggak melebar gitu loh. Turunkan aja langsung. Kalau ada yang masalahnya bukan satu orang dua orang Bang, hampir yang naik menghujat, menghina, memframing. Ya kalau terus-terusan gitu mah kalau cuma satu orang dua orang mah oke lah, kita abaikan aja. Tapi ini banyak loh, saya dari tadi nonton loh. Bentar, kita lihat bahasanya nih. Nama-nama Yesus di tiap negara nih kita buka ya. Host, besar host. Ya kalau nama Yesus tiap negara banyak itu. Ya kenapa kau bilang bukan Isa itu Yesus? Sekarang kan gini loh. Diam dulu. Ini kau nggak mau nyimak tuh, kau kan bilang Yesus dan Isa beda. Kecuali yang mati terkutuk ya bukan Nabi Isa, itu orang lain ya. Nih Yesus Arab Isa, Islam. Yasu Kristen Arab ini bilang Yasu ya. Yasu panggilannya itu Yesus. Kalau Islam Bun, layarnya gelap Bun. Ya. Layarnya gelap. Enggak Bang, enggak. Itu saya baca Yesua, Yesus, Isa, Yesus. Kok di aku gelap? Oh ya udah. Nah sekarang udah enggak. Terang kok. Ini Arabnya Isa. Bang, coba banting HP-nya Bang. Kristen Arab Yasu, ya mereka panggil itu Yasu. Nah, itu Kristen. Bukan Asu ya, Yasu. Aram. Yesua ini bahasa Aram ya, Yesua. Jadi faktor bahasa ya, Yesua. Nih. Ke Indonesia, kita ke Indonesia. Nggak tahu apa Cina ya, Cina nggak tahu Yasu, Tiongkok. Kita ke Indonesia. Jadi nama Tuhanmu itu tiap negara beda-beda ya. Ada Indonesia Yesus. Jadi ini sama ya, orangnya sama, cuma tiap negara beda. Kecuali yang mati tersalib itu bukan Yesus atau bukan Nabi Isa ya. Jadi memang Arabnya itu Isa. Oke. Kristen Azerbaijan juga Isa tuh. Iya ini negara-negara ini. Yesus, Yasu, apalagi nih ya Ceko. Jesus, apa ini? Oh Filipina Jesus. Yesus Kristus, nah itu ya. Yunani, Yesus Yunani modern. Hawaii Ibrani orang Yahudi sekuler Kristen, Yesua orang Yahudi ya, orang Ibrani. Yesua, sini Yesus, sini Yesus. Gitu ya. Jadi satu orang yang sama, tapi tiap negara itu beda-beda ininya. Kecuali tapi coba ya. Cari ya, namanya Allah di negara manapun tetap Allah, nggak bisa diubah. Karena kita pakai bahasa original. Kenapa begitu Bang? Dengar dulu. Kenapa? Sebentar Bang Ikal. Kenapa kita itu nama Allah nggak berubah-ubah? Karena kita tiap negara bahasa original ikut. Tiap negara itu di seluruh dunia itu originalnya ikut. Bahasa original Al-Quran itu bahasa Arabnya ikut. Jadi nggak bisa mereka rubah. Tapi kalau itu Bible itu tiap negara beda-beda. Jadi cara menerjemahkannya mereka beda-beda. Kalau Allah itu nggak bisa diterjemahkan. Itu yang kita anggap kitab suci Bang. Tidak bisa berubah di negara manapun. Tetap sama. Kalau itu ya bisa saja itu menurut keyakinan kita masing-masing. Cuma kan di Kristen itu kenapa itu diartikan sesuai dengan bahasa daerah atau bahasa negara masing-masing, kan tujuannya juga ada supaya tapi tidak ikut originalnya toh, nggak ikut originalnya. Kenapa kalian tuh takut ikutkan originalnya? Enggak, kalau kalian sebentar saya ngomong dulu dong. Dari tadi aku diam ya. Ingat ya, kenapa teman-teman Kristen itu atau lai penerjemah tidak mengikutkan originalnya? Kalau diikutkan original bahasa perjanjian lama itu Ibrani, ya kalian akan malu sendiri, karena itu di situ tauhid pengajaran para nabi di perjanjian lama ya, Taurat Musa.
Kalau kalian memakai terjemahan, kalau memakai original bahasa Yunani Perjanjian Baru, kalian akan mirip pagan karena situ theos, dewa. Ya makanya kalian itu teman-teman, lain tidak mengikutkan originalnya, ya nggak mau, dia mau menutupi apa sebenarnya keimanan kalian. Gitu. Ya boleh, Bunda boleh saja berpendapat demikian, tapi kan kita juga bukan punya boleh saja fakta toh. Terus kenapa? Ya, itu kan kenapa fakta Bunda. Kita juga punya orang-orang petinggi mana original teksnya itu? Karena original teksnya itu theos, bukan Allah. Tapi karena kalian mau menipu, ya penerjemah mau menipu, diganti theos kata Allah. Theos itu artinya dewa. Mau tengok? Jadi saya kasih lihat ya, dewa. Kenapa kalian tidak memakai originalnya? Karena kalian mau menipu. Kenapa kalian seolah-olah menutupi original teks gitu loh? Kenapa kalian tidak tunjukkan dengan terjemahannya kita sekalian? Buka ya. Sepertinya kalian takut banget kalau bahasa aslinya gitu. Kenapa kalian menyembunyikan original teks? Bukan kalian ya, penerjemah itu ya, yang pemuka-pemuka Kristen tuh ya. Nih. Karena kalau kalian mengikutkan ini, kata theos di original Biblemu yang berbahasa Yunani, ini dewa. Theos ini bahasa original Yunani ya, nih kita lihat. Nih. Adik ini tanganku kemarin ini. Nah ini dewa ya, ini Indonesia. Ini Yunani, ini Indonesianya dewa, ini Yunaninya, ini Google terjemahan ya, dewa, theos. Jadi Tuhanmu itu kenapa? Dia tuh theos, dewa. Kenapa enggak dipakai original teks Biblemu itu, pakai terjemahan semuanya seluruh dunia? Karena ini, itu. Panasan di bawah. Iya, kita kasih tahu kenapa. Kita meluruskan supaya saudara-saudara saya. Original teks pastinya tersesat, Bunda. Saudara-saudara saya ini jangan memurtad ya teman-temanku, saudara muslimku, jangan. Ya. Walaupun kalian ditipu-tipu, mereka mengatakan Tuhan kita sama-sama tertulis Allah, walaupun dipelesetkan Allah. Dia mau menipu itu karena sebenarnya di original teks Biblenya itu bahasa Yunani theos. Apa arti theos? Ini dewa. Oke ya teman-teman ya. Jadi jangan mau kalian coba-coba murtad, jangan mau ditipu-tipu oleh para misionaris. Ingat ya, jaga keluarga kalian dari para misionaris yang suka nipu-nipu. Kenapa mereka tidak memakai original Biblenya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Karena original bahasa Yunani itu theos, Tuhannya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diganti dengan kata Allah atau Allah, dipelesetkan lagi. Inilah penyesatannya ya. Jadi jangan kalian mau ditipu oleh oten-oten misionaris. Laknatullah. Oke ya teman-teman, terima kasih, lanjut. Jadi gini Bunda, oke pendapat Bunda sesuai. Mungkin ya begitu, tapi kan kita punya ahli-ahli ilmu bidang itu juga untuk menerjemahkan itu ya kita. Loh kok bukan pendapat saya Pak, asli. Mau tengok lagi original Bible Anda, sini saya buka ya. Itu kan sesuai lagi pendapat saya. Oke. Nah itu tadi, itu tadi asli. Saya buka dulu data ya. Bun, tunggu sebentar Bun. Nih kalau memang kalian kata abang tadi punya penerjemah yang pakar lah, istilahnya yang ahli lah. Tapi kenapa justru ada namanya ahli teologi di Perjanjian Baru? Jadi ada namanya Bart Ehrman, itu dia ahli teologi Perjanjian Baru. Tuh kalau abang nggak percaya, lihat PT-nya di TikTok aku. Bahwa 78% perkataan Yesus yang ada di Perjanjian Baru adalah karangan penulis. Oke. Histori apa? Itu Pak, bukan saya yang ngomong. Ya, ahli teologi Perjanjian Baru. Ternyata di Injil-Injil itu, Injil Yohanes, Matius, Lukas, itu tidak mengandung catatan biografi Yesus yang objektif atau akurat, Bang. Itu ahli teologi yang ngomong. Justru kalau dia diteliti secara benar, apa yang disampaikan si Bart Ehrman ini benar. Karena dia seorang pakar teologi, bukan dari Islam juga.
Bahkan disetujui oleh pendeta-pendeta di sana bahwa Alkitab itu penuh dengan kontradiksi. Tuh, Ya, kebayang nggak? Buka, Jadi bukan kita kita buka Islam, ya. bukan kita Islam yang ngomong. Gini loh, Kita Bang. buka Kita langsung juga- originalnya. Bentar Bang. Sebentar Bu. Nih originalnya nih. Bentar. Kalau kita cuma ngomong, dengar Pak ya. Anda tadi bilang itu narasi saya. Ini Bible ya, saya sampaikan. Nah, bukan saya buat-buat ya. Ini lihat. Bagi kita, mana dia nih? Namun bagi kita Allah ialah Esa. Oke, kita lihat originalnya ya. Nih originalnya itu. Theos ya, Theos nih, Theos. Kita buka Theos ya. Ingat nomornya ya, 2316. Nah dia 2316 Theos. Tadi itu bahasa Yunani ya, ini bahasanya nih. Theos 2316. Itu udah aku kasih lihat tadi ya, tulisan Yunaninya originalnya Theos. Lihat tadi. Kembali lagi ya. Buka nih dia ini Theos. Ini Theos tadi udah aku kasih lihat terjemahannya dewa kan, 2316. Ini Theos. Kenapa sampai ke Indonesia jadi ini, jadi Allah ini dia ini, jadi Allah nih. Kita lihat, buka ya 2316 sama dengan 2316. Di sini Theos 2316 bahasa original Yunani nih ya. Yunani ini originalnya Yunani. Di sini 2316 Theos. Ini bahasa Indonesianya diterjemahkan jadi Allah. Ini nama Tuhan orang Islam. Walaupun kalian plesetkan lagi Allah. Di 2316 sama ya numbernya ya. Kita klik 2316. Theos sama. Jadi inilah kemunafikan lembaga penerjemah ya, kelicikannya dengan misionarisnya. Dia mau menyamakan Theos atau dewa dengan Allah. Apa itu Allah? Jadi bukan kata saya ya, itu fakta data Biblemu. Kata Allah, kita buka kata Allah ya. Allah. Kalau cuma ngomong percuma, mereka enggak ini. Nah ini Allah. Ibu baca Kita juga baca Allah. sejarah Baca Dewa dulu, Matahari. diam dulu, biar selesai. Dewa Matahari. Allah. Kenapa kok ke Dewa Matahari? Kok tampol lagi kau bahas Dewa Matahari sama saya ya? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Ya. Jadi kalian yang sudah nyuri-nyuri itu untuk mengkristenkan orang-orang Islam, saya tunjukkan di sinilah. Inilah cara mereka menipu ya. Jangan kalian mau murtad. Jaga keluarga kalian. Ingat, misionaris itu menipu. Dia mengambil kata Allah, dia masukkan ke dalam Bibelnya, padahal Bibelnya itu Theos, dewa. Oke ya teman-teman saudaraku ya, jaga keluarga kita. Hanya Islam di sisi Allah. Kristen itu tipu-tipu, licik mereka dengan misionarisnya, dengan amanat agungnya itu mereka berusaha menipu. Apa kata Paulus? Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, kenapa engkau masih menghakimiku? Mereka memang diajarkan untuk berdusta, menipu. Jadi kalian jangan mau ditipu sama oten-oten pemakan babi ya saudaraku. Jangan mau murtad, jangan menjual akidah kalian, karena itu hanya tipuan. Menyamakan Allah, Tuhan kita, sembahan kita, dia samakan dengan Theos, dewa. Dasar laknatullah kan. Makanya mengapa mereka tidak mau memakai original teks bahasa Yunani, dia hanya pakai terjemahan. Nah inilah karena dia mau menipu. Kalau dia pakai original teks seperti kita memakai Al-Quran kita dengan originalnya, pasti mereka itu nggak mau ada yang mau menyembah dewa kan, pagan kan. Makanya mereka nipu-nipu dengan mencuri kata Allah. Walaupun dia plesetkan Allah, itu data ya Pak ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bunda. Bang Kelingga, apa kabar Bang Kelingga? Nanti kalau apa Bunda pelajari juga asal muasal bagaimana Dewa Matahari adanya di situ juga nanti bisa. Ya, kalau Dewa Matahari itu memang di situ pagan Pak, dari Roma. Mau tengok? Nih kita kasih lagi lihat Dewa Matahari ya. Tenang nih Bapak, ini bagus, dia mau belajar.
Kita lihat ya Dewa Matahari. Maksudnya Dewa Matahari gimana sih abang tuh kalau ngomong tuh yang jelas Dewa Matahari itu apa, apakah apa gitu bang. Iya, dari tadi juga bang kan udah kita peringatkan. Iya, maksudnya gini, oke Dewa Matahari nih. Jangan hanya berbicara. Gini maksudnya tuh nih di sini kenapa kayak misalkan kayak tadi Bunda nih nunjukin nih kalau di Alkitab tuh begini. Kalau misalkan di Al-Quran ada Dewa Matahari tunjukin. Kita nggak ada nunjukan di Dewa Matahari. Kisah Dewa Matahari kan ibu itu pasti tahu Bunda itu. Jadi begitu setiap apa kan ya, keilmuan terus apa hubungannya sama umat Islam Dewa Matahari? Masalah kisah bahasa asli tadi kenapa muncul bahasa ini kata itu kan tadi kata Theos, kata Yesus. Ya itu kan memang ya itu kan dari bahasa aslinya. Makanya saya bilang pernah ibu itu baca nggak dari referensi Dewa Matahari kan gitu ya. Kalau Dewa Matahari itu ya sembahan Roma sana, makanya dia sama-samakan kelahiran Dewa Matahari itu 25 Desember, dia cloningkan dengan Natal kelahiran Yesus. Sebenarnya apa? Untuk menggait nih oten-oten, padahal itu pagan. Belum paham ya kalian ya, bentar ya. Dapat yang noise bang. Apa kalian tuh? Yang penting imani aja. Kalau kata pendeta imanin aja ya imani, mungkin begitu. Tapi ingat ya teman-teman saudaraku, kita menyampaikan itu bukan untuk saudara-saudara Kristen yang saja. Abang, Bunda di sini ada Pak Kaliga, mungkin dia lebih cerdas ya. Kecil suaraku kah? Untuk menguatkan akidah saudara-saudara muslim kita, jangan memurtad dengan tipu-tipu orang Kristen. Jangan. Jadi betul. Kalau Bunda itu udah betul untuk menguatkan akidah sesama muslim, ya itu udah betul. Tapi kan kita juga punya ilmuwan, contoh ya di Indonesia aja, contoh udah dipercaya Bambang Nursena, itu arkeolog, teologi dan apa keilmuan agama Kristen kan ada. Itu untuk memperkuat kekristenan gitu aja. Ya makanya kita kalau abang mau mempertanyakan ilmuwan, 7 ilmuwan yang sampai sekarang ya manfaatnya itu memang baik banget, itu dari mana itu ya? Ya untuk kekristenan kan mau apa apapun punya itu. Teologi juga, punya arkeolog, ahli arkeolog juga yang udah melalang buana. Ya, betul. Tapi masalahnya dia jujur tidak untuk menjelaskan semua itu karena terbukti nih di Bart Ed Herman itu dia ahli teologi Kristen loh. Iya. Kalau namanya ahli teologi itu udah pasti benar. Masalahnya bukan benar nggak benar. Kalau ini jujur atau enggak dia ngebahasnya gitu. Kalau masalah jujur atau tidaknya bang, kita nggak tahu itu bang. Ya itulah makanya contohnya Bart Ehrman ini agamanya Kristen, ahli teologi perjanjian baru. Dia berani mengungkapkan karena begitu kenapa? Dia jujur bahwa 78% perkataan Yesus yang di perjanjian baru adalah karangan penulis. Karena dia sudah dia ngomong, dia ketika memberikan jurnal bang, itu dia bahaya kalau tidak diteliti dengan sedetail mungkin. Ketika dia mengeluarkan statement atau jurnal dia, itu bahaya buat dia sendiri. Sementara dia orang Kristen sendiri, justru dia mau meluruskan orang-orang Kristen. Nah, makanya gitu Bang, loh. Di kita kan ada Bambang Nurseno yang paham di bidang itu. Tentu Bambang Nurseno yang mengerti akan memahami itu. Itulah mereka tapi ketemu. Kenapa? Tapi kenapa ini justru orang-orang yang di luar negeri bahkan kenapa Alkitab di sekolah-sekolah dilarang gitu loh untuk di luar negeri? Karena apa? Isinya vulgar, kekerasan, jorok. Kalau itu bang, nggak tahu bang. Mungkin abang yang tahu. Ada abang lihat TikTok aku di situ ada di situ ada bang. Kenapa biar aku bukan asumsi aku ya. Ya itulah. Kalau itu menurut abang ya bukan masalah. Bukan menurut saya. Itu menurut justru ilmuwan atau berita-berita dari Amerika. Iya, menurut pengetahuan kita kan gitu. Menurut pengetahuan kita. Iya, tapi kan bukan kalau abang bilang menurut saya ya salah, bukan menurut saya. Saya juga tahu dari berita.
Nah itu kan menurut pengetahuan kita dari ilmuwan-ilmuwan, jadi pengetahuan bagi kita. Nah, gitu. Jadi berusaha untuk oten-oten tuh berusaha jujur, berusaha terima apa adanya. Gitu loh. Kalau memang salah ya salah. Bentar. Cuma Izin. kita masih punya Bang, izin dulu. Izin ya. arkeolog Izin dulu, yang Bang. Bang, masih izin. kita akui ya Bang. kan. Di Indonesia Kayak- Bambang Nurseno Oke, ada. izin, Bang. Nah, gitu. Udah Sonen Orseno. Izin Bang dulu ya. Tengok ini ya Bang ya. Di belakangnya ini apa lingkaran kan? Lingkaran di belakangnya nih. Lingkaran. Nah ini gambar Yesus yang kuno nih, ada semua lingkaran di belakangnya ya. Tengok nih lingkaran-lingkaran di belakangnya. Patung-patung di sana itu ada lingkaran. Nih lihat nih, matahari. Lingkaran nih cerita-cerita pagan ya dewa. Yesus zaman dulu nih ya. Lingkaran-lingkaran. Nah ini. Dewa matahari, nih ada lingkarannya nih dewa matahari. Jadi kenapa kalian itu nih Maria ada dewa? Kenapa dia di belakangnya itu lingkaran-lingkaran bundaran ini? Karena dia ini mencocok logikan tuh Roma pagan Yunani itu dengan dewa-dewanya itu dengan ajaran Kristen, meleburkan masuk. Makanya hari 25 Desember itu hari kelahiran dewa matahari itu dicocok logikan dengan katanya kelahiran Yesus. Supaya apa? Supaya mereka menerima itu, membaurkan antara ajaran dewa-dewa dengan ajaran si Paulus dengan membawa Yesus. Itulah sampai sekarang ini dewa matahari. Kan dari Romanya dewa matahari. Jadi kalau kau berbicara tentang dewa matahari, ya itu menampol dirimu, Bang. Kenapa itu semua ada lingkaran-lingkaran di belakang? Karena itu kalian itu dibaurkan, disatukan dengan dewa matahari. Itu supaya kalian paham, itu dewa matahari tadi 25 Desember itu kelahiran dewa matahari. Pagan Roma Yunani dicocok logikan, disamakan dengan kelahiran Yesus. Kan yang kalian rayakan itu 25 Desember bukan kelahiran Yesus tapi kelahiran dewa matahari. Makanya kenapa Kristen berkembang di Italia, Roma sana? Karena di sana itu pagan, dicocok logikan, disembahlah patung-patung itu karena memang orang-orang Italia itu ya pagan itu menyembah, memuja patung-patung mereka itu dewa-dewa mereka. Jadi kalau di Kristen kan menanggapi itu beda Bunda. Kenapa demikian kan Kristen punya alasan. Ya datamu mana? Kalau saya punya data, kalau cuma ngomonganmu enggak masuk. Abang, dari tadi juga kita udah tegaskan ya. Coba abang tunjukkan datanya ketika berbicara, jadi sesuai. Gini loh. Di sini membuktikan data, sedangkan abang aja modal congor doang. Gimana coba mau masuk? Makanya berpikir, berakal. Gini gunakan akal sehat dan pikiran. Kita kan memang bukan orang-orang yang di bidang ini, Bang. Jadi cuma kita itu semua ada riwayat di tiap umat Kristen. Mengapa demikian ceritanya kan diceritakan. Ada diajarkan dari mulai anak-anak sampai dewasa itu diajarkan. Gitu loh. Dia tertanam di pikiran tiap anak. Berarti sumber imanmu itu bukan dari Bible tapi dari doktrin kalau manusia. Abang Itu bukan masalah firman, ini masalah sejarahnya. Tadi Ibu kalau bilang kan masalah matahari. sejarah ya tentang orang-orang kan yang tidak ada lagi matahari, sekarang kan sudah cahaya. Ya. Dengerin, orang Islam ya dari lahir aja udah diajarkan, diajanin, ngaji, bahasa Arab ngerti, Bang. Maksudnya gini loh. Ngerti. Jadi aku nggak bisa ngomong masalah orang apa tadi masalah penyembah dewa pagan kenapa jadi begitu, kenapa sekarang jadi cahaya di belakang gambar Yesus. Jadi nggak bisa itu kuceritakan sesuai yang ku ketahui. Saya mau tanya sama abang, apakah di Kristen anak-anak kecil sudah diajarkan Alkitab? Sudah dari mulai TK. Itu namanya anak sekolah minggu sampai dia remaja diajarkan. Apakah umum itu semuanya? Semua. Kan ada anak sekolah minggu namanya. Iya, kalau diajarkan sih diajarkan, tapi tidak semuanya karena memang bahasa di Alkitab banyak sekali yang vulgar. Mohon maaf ya.
Benar nggak sih bang? Kalau ditanya soal misalkan anak-anak Kristen diajarkan Alkitab, iya pastilah diajarin. Cuman yang baik-baiknya aja karena mereka belum mengerti. Kalau diajarkan semua mah hancur lah. Itu Pak, itulah Bang pertanyaanku. Seandainya dia mempelajari semuanya yang ada di Alkitab, Nah, itu makanya nggak boleh. Bisa jadi Makanya di ateis, Amerika. Nah, makanya di Amerika tidak diperkenankan untuk ajaran anak-anak sekolah. Kenapa alasannya? Karena di Bible itu terdapat banyak sekali ayat-ayat yang vulgar, kotor, sama. Dalam artian kotor kata-katanya ya, bukan kotor kitabnya. Vulgar tuh bahasanya bahasa jorok lah gitu loh. Ya, kasih data dulu lagi ya, Bang. Kisah para rasul saya tuh bermain di data ya, nggak mau saya selalu ngomong nanti dibilang ini. Nah ini, Horus, dewa Ethiopia, Sudan, lahir tanggal 25 Desember oleh seorang perawan, sekitar 3000 tahun sebelum Yesus. Ya. Buddha, dewa Nepal, lahir 25 Desember oleh seorang perawan sekitar 563 tahun sebelum Yesus. Krishna, dewa India, lahir 25 Desember oleh seorang perawan sekitar 900 tahun sebelum Yesus. Zarathustra, dewa Iran, lahir 25 Desember oleh seorang perawan. Semua perawan ya. Hercules, dewa Yunani, lahir 25 Desember oleh seorang perawan 800 tahun sebelum Yesus. Mitra, dewa Persia, lahir 25 Desember oleh seorang perawan 600 tahun sebelum Yesus. Dionysus, dewa Yunani, lahir 25 Desember, seorang perawan. Ya, perawan, lagi-lagi perawan. Tammuz, dewa Babilonia, lahir tanggal 25 Desember, seorang perawan oleh seorang perawan ratu sebelum Yesus. Hermes, dewa Yunani, lahir 25 Desember oleh seorang perawan. Adonis, dewa Persia, lahir 25 Desember oleh seorang perawan. Ya, Yesus Kristus, dewa Romawi, lahir tanggal 25 Desember oleh seorang perawan. Waduh, Bun, kebetulan saya lahir 25 Desember, Bun. Gimana Jangan-jangan kamu dewa, Bang. Enggak, sumpah demi Allah aku lahir 25 Jadi ini Desember. dewa-dewa ini ya, dewa-dewa ini lahir dari perawan loh. 25 Desember. Jadi aku bilang lah, kalian itu iman kalian itu dicocok logikan dengan pagan. Ya, bercampurlah kalian dengan pagan. Berarti saya harus bahagia, Bang. Bun, aku harus bahagia apa bersedih, Bun? Nih, lahir 25 Desember. Hati-hati nanti kau disembah, Bang. Kau disalib dulu. Nauzubillah, semua nauzubillah. Itu ya teman-teman, ya itu data. Gak bisa, makanya kalian silahkan memperingati Bang Natal. Gatam dibantah melalui data ya. Pakai data silahkan. Tadi kami sudah bilang silahkan tunjukkan datanya kalau misalkan ada yang sampean tidak setujui gitu. Kalau masalah data Dari perkataan kami di sini orang Muslim. kalau saya mau bantah dengan data itu saya akui saya nggak ada. Udah. Ya, kalau ada data dari Bunda itu seperti itu ya baguslah kalau ada data itu. Kan gitu, kita hargai semua pendapat, kita hargai aja. Nah, cuma di Kristen cara mengimaninya kan berbeda, bukan seperti itu. Ya itu kan udah pasti Bang, yang namanya diskusi itu pasti kan pro dan kontra Bang. Enggak, gini. Kalau Abang Gatam ini bagusnya apa? Dia pikirannya normal, bro. Kalau yang lain, bisa enggak ada di mana kitabnya, mana ini, mana hadisnya, begitu. Kalau oten-oten yang lain dikasih data gitu ngamuk-ngamuk, Pak. Tapi Bang Gatam enggak nih, lumayan nih, normal pikirannya normal. Ya, contohnya kita gini tadi nanya, Bang, boleh perceraian nggak kalau di Kristen? Boleh. Nah, cuman baru kali ini aku dengar orang Kristen boleh ngucapin kata-kata perceraian. Sementara kalau orang-orang lain ditanya boleh nggak boleh. Terus gimana kalau ada KDRT atau perselingkuhan? Oh, tidak boleh, pokoknya harus dipertahankan bla bla bla. Itu sarap kalau menurut gue sih.
kalau Bang Gatam tuh bener, kalau ada KDRT perselingkuhan boleh diceraikan gitu. Berarti sama kayak di Islam gitu loh. Tapi kalau di Islam udah jelas Bang, ada batasannya Bang. Kita Iya, pakai. maksudnya gini loh. Semua agama kan begini. Ketika kita menikah dengan siapapun itu kan harus sehidup semati, betul gak? Iya. Nah, maksudnya sampai akhir bahkan Allah itu membenci, bahkan Allah sendiri membenci perceraian. Betul, bener, hampir sama membenci perceraian. Tapi cerai itu dibolehkan ketika salah satu dari pasangan ini di KDRT-in, diselingkuhin, atau diperbudak, atau pokoknya yang membuat bisa merugikan salah satu pasangan itu bisa cerai. Kalau Kristen yang lain yang nggak normal, oh kita harus ini dulu, harus ditahan, harus gini, harus gitu. Jadi orang Kristen yang gua dengar itu kebanyakan even dia di KDRT atau diselingkuhin, ya udah katanya tahan aja, kan nggak masuk akal logika gitu loh. Kalau Bang Gatam itu bilangnya kalau misalkan mau dicerai dengan misalkan KDRT atau perselingkuhan boleh diceraikan gitu loh. Nah itu berarti kan pikirannya normal sama kayak kita gitu loh. Kalau oten-oten lain enggak, ngotot gitu loh, kebanyakannya ngotot. Begitu loh. Kadang kan yang bikin jadi perdebatan itu karena kadang hal-hal yang sepele pun langsung dibilang bercerai ya kan, padahal umpamanya harus ada penyelesaian dulu secara kekeluargaan, kan semua ada prosedur kan gitu. Betul. Terkecuali kalau perceraian Bagi orang yang sehat. diceraikan karena perselingkuhan itu langsung boleh karena perzinahan. Dan memang itu harus diceraikan yang berzina. Iya, nauzubillah min zalik ya. Tapi mohon maaf ini disclaimer dulu ya. Teman-teman saya oten tuh banyak Bang. Gini. Ini tidak ada maksud untuk menjelekan satu ini, enggak, oknum ya, saya bilang nih disclaimer dulu. Oke. Ini ada oknum-oknum oten, teman-teman saya bukan ngomong semua oten enggak ya. Tapi hampir semua teman-teman saya, disclaimer ini ya, oknum-oknum oten ini, dia udah punya anak bini di rumahnya Bang. Tapi jujur, mereka suka jajan di luar 2 atau 3 kali seminggu. Ya. Ini disclaimer ya. Saya bilang oknum oten-oten teman saya, bukan oten pada umumnya ya. Ini disclaimer dulu. Begitu Bang kelakuannya, bener. Saya nggak bohong ya, maksudnya saya tidak berniat menjelekkan atau gimana, tidak. Ini saya bilang disclaimer. Ini oknum oten-oten teman-teman saya gitu loh. Pada saat kita misalkan ke Bandung, pada jajan kemana jajan gitu-gitu Bang, walaupun udah punya anak istri. Ya kalau itu banyak, karena itu kenapa saya bilang banyak. Pertama, karena perkawinan kedua itu tabu ya. Bukan secara agama aja itu tabu, secara adat juga itu perkawinan kedua itu tabu. Maka akhirnya orang salah karena nggak mampu dalam keimanannya, akhirnya begitu ya, jajan aja. Iya. Nah, gitu Satu lagi kita buktikan ya Bang ya. Satu lagi kita buktikan ya bahwa yang mereka tuhankan itu dewa. Mohon maaf ya teman-teman, ini data. Kita tunjuk data dulu ya. Apa saudara-saudaraku, jangan ada mau murtad. Mereka itu menyembahkan dewa, cuma dia ganti kata Allah. Nih. Kisah Para Rasul 19. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan apa itu, bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Kita lihat dewa ya. Kita ke original teksnya, dewa. Nih, Theos, di dewa ya. Jadi dewa itu Theos. Ini original Bible-nya ini. Bahasa Greek ya, Yunani Greeknya ini, Greek Yunani kuno.
Yunani Greek. Ini Theos 2316. 2316. Theos. Jadi data di Bibelnya itu mengatakan dewa itu Theos. Tadi udah lihat kan? Ini kata si Paulus dituduh dia dewa. Originalnya itu Theos. Jadi dia mencuri kata Allah, kemudian melarikan artinya, dan mencuri, menyalahi lagi. Theos 2316. Oke ya teman-teman. Dewa itu Theos, yang dia sembah itu orang Kristen ini nggak nyadar kalau yang dia sembah itu dewa, ajaran pagan. Maka tadi aku kasih lihat ya tanggal-tanggal kelahirannya itu sama semua. 25 Desember lahir dari perawan, ya kan? Itu teman-teman. Lanjut. Jadi aku sedikit mau tanya Bunda. Dulu ada pernah aku baca juga satu data bahwasanya yang mengartikan Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Blokir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Itu kalau kita diskusi tidak ngotot-ngototan ya bagus, kita bisa tampilkan data-data. Tapi kalau kita ribut ngotot-ngototan, menghujat ya kadang kita kepancing. Coba kalau kau nyimak-nyimak Halo Bunda. Ya Bang. Dulu ada pernah aku baca satu buku. Kalau yang mengartikan Alkitab itu dulunya untuk di Indonesia Lokal musik orang bukan orang Kristen, maka ya karena gini. Oke, dulu itu kan orang-orang Khoten itu karena di negara ini kan di bawah jajahan, lagi dijajah nih. Ini di mute dulu. Sang petualangan ya. Negara kita ini di bawah jajahan orang-orang kafir dari Belanda kan. Jadi ya mungkin di bawah tekanan ya akhirnya diterjemahkanlah. Karena yang membawa Bible itu orang Belanda yaitu Ledecker ya, yang menerjemahkan bahasa Belanda itu ke bahasa Melayu apalah namanya itu kurang paham ya. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Karim Munsi ya, kurang lebih gitu ya kali ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Nah, di situ kan kata-katanya dia pikir ini sembahan kalian sama dengan Allah. Dia pikir padahal dia namanya juga belum ada belajar, dia teolog ya. Dia tidak sekolah teologi nih Ustadz Abdul Qadir Munsi ya. Dia nggak belajar itu. Kalau kami sekarang kan belajar teologi ini udah paham bahwa itu ternyata dewa. Kalau beliau itu enggak. Bunda, dia memahami bahwa sembahan dikit lagi Bunda. Enggak aku mau nanya siapa yang enggak belajar teologi siapa yang enggak belajar teologi? Yang dulu zaman dahulu, zaman penjajahan kan belum belajar tuh. Oh, kirain Tuhannya. Kalau Tuhan Otennya sarjana teologi loh Bunda. Nah ketika dia terjemahkan Bang, dia belum paham kalau ternyata original Biblemu itu Theos sama dengan dewa. Dia pikir Bang sembahan orang Kristen itu sama dengan Allah. Theos itu artinya nggak paham lah teologi ya. Artinya dia tulis izin turun dulu ya gitu. Kak. Tetapi izin turun dulu ya, aku mau sholat ya. Ya Bang. Tetapi ingat ya saudara ya. Semuanya, mohon maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat ya teman-teman Kristen saudara ya, Bible Anda itu udah berpuluh-puluh ribu kali direvisi. Kembalilah, udah paham, udah belajar teologi kan, sudah STT sekian, harusnya kan udah paham. Setelah direvisi kan boleh kalian kembalikan kok, gak usah menciplak terus. Artinya udah paham kalian, kenapa nggak kalian kembalikan? Yang kalian revisi yang lain, yang kalian revisi itu yang lain. Terus kenapa nggak direvisi itu kata Allah dikembalikan pakai Theos saja? Ya kan, udah banyak yang kalian rubah-rubah kan? Kenapa? Ya, kalau itulah kemunafikan, bentar Bang, itulah kemunafikan lembaga penerjemah lain. Karena dia mau melancarkan misi misionarisnya dengan amanat agung.
jadikanlah semua bangsa muridku. Walaupun dengan tipu-tipu toh, enggak, dia mau dikembalikan, dia tidak kembalikan original teksnya. Taruhlah di situ Tuhan, karena gini ya teman-teman saudara Kristen ya. Theos itu diterjemahkan ke dalam The Holy Bible di luar negeri, di situ tertulis artinya Tuhan. Ya itu kalau mereka pakai yang di luar negeri ya, negara barat ya. Theos itu dia terjemahkan ke dalam Tuhan. Ya bukan nama tapi sebutan Tuhan. Nah kemudian masuk, boleh ganti dikit. Kemudian masuk ke Indonesia. Ya kenapa? Dari masuk ke Indonesia kenapa dirubah jadi Allah? Itu nama Tuhan, ada God ya, God. Kan mereka memakai kata God. Orang luar negeri itu tidak mengenal kata Allah, dia pakai God. Apa itu God diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Tuhan. Terus kenapa mereka merubah jadi Allah? Karena dia mau menipu, mau menyamakan sembahan orang Islam dengan sembahanmu. Jadi tapi itu nggak nyambung karena sembahanmu dewa. Izin dulu Bunda. Lagi proper name kau rubah lagi jadi sebutan. Jadi kan izin dulu. Ini sangat menyakitkan Bunda. kalian. Bunda, silakan. Ya. Yang lain lah ngomong Bunda. Izin saya berpendapat. Jadi sekarang ini juga Alkitab sebenarnya sudah banyak yang berubah menurut saya. Ada sebagian yang sudah membawa, karena kan Kristen juga banyak-banyak sekte. Nah, kata Allah tadi pun sebagian sudah ada yang hilang. Dan memang kalau masih ada pun kata Allah tadi, itu dari efek dari translate dari Ustadz apa tadi. Jadi loh, kok itu lagi kok kembali ke situ lagi? Udah berapa kali direvisi Biblemu itu? Dan alasanmu itu atau ada kenapa nggak dirubah itu? Sekarang kamu udah pada pinter, udah sebentar. Kamu dibaik-baiki kok kamu ternyata on juga. Dengar, kan udah puluhan tahun tuh. Sekarang banyak direvisi, diganti. Banyak sekarang sarjana teologi di oten-oten. Apa dia nggak paham kalau Theos itu dewa? Kenapa tidak dirubah itu kata Allah? Malah dibalik sebutan dijadikan nama. Makanya Allah nama Tuhan kami. Coba baca KBBI itu. Allah itu nama sembahan orang Islam. Tuhan. Kenapa tidak dirubah? Padahal sudah sering direvisi. Kenapa? Karena ya, kalian mau menyesatkan ya? Bukan kenapa? Mau menyesatkan. Dengar dulu terus Bunda. Kenapa? Terus kenapa? Nama Tuhan kalian itu kan Theos, dewa atau Tuhan. Bukan... Kenapa jadi Allah? Nah, dasar pencuri kalian. Udah mencuri, nggak mau ngaku lagi. Mencuri oke. Tapi dengar dulu lah pendapat saya. Jangan Bunda aja. Mencuri ya. Oke lah, biarlah mencuri oke. Tapi sekarang pun di Kristen itu sudah memakai banyak. Di Alkitab itu dengan kata Tuhan sudah banyak, karena kita kan Kristen banyak juga. Tapi belum semuanya toh ya. Dengar dulu Bunda, banyak tapi tidak semuanya. Maunya saya itu tuntaskan supaya kalian tuh punya jati diri sendiri. Iya, jangan copy paste istilah orang. Nama Tuhan orang kok ambil kok tipu-tipu. Tadi kan itu fakta. Tadi kan gini, Bunda mengatakan kata Allah tadi itu kan nama, kan gitu. Di situ bedanya. Iya. Kalau di Kristen kan bedanya. Karena kamu memutarbalikkan. Memutarbalikkan itu lembaga penerjemah. Kau udah tahu, Oten, kau udah tahu Lai itu salah, nyuri-nyuri istilah nama Tuhan kami, kau masih membela Lai. Gak mungkin lah kau bisa komplotan dengan pencuri. Gak mungkin lah membela Bunda. Sementara Lai udah orang-orang. Oh, kau membela pencuri. Iyalah, karena kau bagian dari pencuri itu toh. Tidak kan, orang lain itu kan pasti orang berpendidikan Bunda. Udah tinggi. Iya, justru berpendidikannya itu maka dia mau membodohi orang yang masih awam. Ya itu terserah justru Bunda. Berpendidikannya, ya itu fakta. Justru berpendidikannya itu orang-orang lain, dia mau menipu orang-orang awam, orang-orang Muslim awam dia mau tipu. Tuhanmu sama dengan Tuhan kami. Walaupun kami menyebut kata Allah. Ya, kau itu bagian dari pencuri itu. Kecuali padahal Bunda Tuhanmu itu Theos, dewa. Kecuali Bunda itu ahli teologi, ahli arkeolog. Ya saya fakta tadi, kau bantah tadi itu. Di dalam KBBI, karena kita ini di negara Republik Indonesia ya, kita Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Allah itu nama sembahan orang Muslim.
Ya, yang betul. kau curi itu. Ya, Betul, terus kau sudah mengaku mencuri, tapi kau membela sesamamu pencuri lah. Iyalah, kalian kan makan keuntungannya dari hasil curian itu. Sekarang kau bela-bela lagi karena kau mencuri. Gimana mau percaya Apa sama aku? Bunda? Latar belakang Itu Bunda data. pun Kau keilmuan nggak ada Bunda. data-datamu kok. Harus kau percaya. Latar belakang keilmuan Bunda pun kan aku Sepotong belum pun, tahu. sepotong pun data, kau nggak ada perlu keilmuan, data yang menunjukkan, data yang berbicara kok. Kalau kau Bisa, mencuri, Bunda. Kalau data bisa tunjuk aja dibuat-buat. data, kafir, tunjuk data di Biblemu, di mana di dalam Biblemu ada kata Allah. Originalnya Nggak ada. ya, tunjuk. Berarti ada. kau mencuri toh? Yang Oh, artikan sudah itu, tidak ada, berarti kau mencuri. yang artikan itu dulu Kau siapa? mencuri. Kan udah direvisi. Berapa kali direvisi itu Biblemu? Berapa Ya, kali? Puluhan ribu direvisi. Apa tahu-tahu nggak dibilang direvisi? Dirubah-rubah, diedit. Yang Biblemu itu mengartikan sering itu diedit. siapa? Terus kenapa nggak dirubah? Oh, tolol juga, udah dijelasin. Dia nggak Bukan. paham teologi. Yang- Dia hanya seorang sastrawan, sejarah-sejarah sastrawan. Dia nggak paham teologi. Kalau Tuhanmu ternyata dewa, Nah, ternyata artinya Tuhanmu dia- itu pagan, patung, dewa-dewa. Data Dia itu nggak kan ngerti bukan itu yang menerjemahkan. Dia bukan orang ahli teologi, bukan. Iya, Dia orang yang jelas- biasanya sastrawan. Tapi para sarjana kafir lain, dia udah paham kan? Udah paham kan teologi dia? Udah sekolah tinggi-tinggi S1, STT berapa ya? Udah paham. Harusnya kalau tidak mau dituduh mencuri, tidak pede dengan keyakinannya sendiri, harusnya rubah. Kan udah sering diedit itu Biblemu. Berapa kali itu direvisi. Sudah banyak yang direvisi Mau tuh tengok Bunda. revisi Biblemu, kita buka ya revisi Biblenya di Indonesia Jadi tuh kata puluhan Tuhan ribuan. sudah banyak. Ya harusnya semua dong. Ya. Masa kau mencuri, Pelan-pelan lah, Bunda. kau nikmati curianmu. Kau itu pencuri, kau nikmati curianmu. Nggak malu kau itu mencuri. Seperti Nggak kan malu udah- kau. Apa udah kau nggak diubah. bangga kalau apa Ini, kau Bunda. nggak bangga kalau ada jati dirimu sendiri? Misalnya dengan salib besar di lehermu, Tuhanmu Theos di Biblemu. Kalau nggak mau Theos, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan. Karena bahasa Inggrisnya itu God. Apa arti God itu Tuhan? Kenapa lari ke Indonesia menjadi Allah? Dasar kau penipu, komplotan penipu kalian. Yang Lapor bikin sana Allah itu lain, kan tadi saya kan berani. Ustadz Bunda, Penipu tadi kan yang kau. bikin itu Ustadz. Kembali lagi ke Ustadz. Dia tidak bukan Ustadz, dia tidak paham teologi, botol. Dia nggak Makanya, paham Bunda. kalau Tuhanmu itu, Makanya, kalau Bunda, Tuhanmu ternyata dewa. jangan bilang, Tetapi Bunda, nggak usah pencuri. lagi kau bicarakan itu. Karena Nggak yang usah kau mengartikan bicarakan itu karena kan seorang nggak usah Ustadz, lagi Bunda kau bilang. bicarakan itu, Oon, karena sudah direvisi. Ketika direvisi oleh penerjemah, penipu itu kenapa nggak dikembalikan? Kata Theos itu kenapa nggak dikembalikan kata Allah itu ke kami? Gak usah kau nipu-nipu. Kenapa kau nipu-nipu? Supaya laku kristenisasimu kepada saudara-saudara kami yang awam. Kalau kami yang mengerti teologi, kami nggak akan ketipu. Insya Allah keturunan kami akan kami kasih tahu bahwa dia itu menipu, mencuri kata Allah. Theos itu nama Tuhannya, pagan, dewa, tapi dia mengambil kata Allah. Ketika direvisi, kenapa nggak dikembalikan? Kenapa kalian nggak pede dengan jati diri Anda sendiri? Jati dari diri Anda itu salib. Tuhan Anda Theos atau dewa. Kenapa? Karena Anda ingin menipu, membodohi saudara-saudara kami yang awam. Tahu kan dengan penginjilan amanat agung kalian? Jadikan semua bangsa muridku. Gitulah kafir. Makanya kalian itu bertahan dengan Allah di Biblemu atau Allah, walaupun kalian pleset-plesetkan, tapi nggak apa-apa. Allah itu maha adil. Nikmati curian kalian, nikmatilah curian kalian itu, ya, karena kalian udah nggak ada rasa malu, nggak ada rasa malu kalian. Seluruh Indonesia nggak ada rasa malu memakai kata Allah, nama sembahan orang Islam. Nikmati curian kalian itu, kafir, laknatullah kalian. Silakan. Bang gak bang, gak usah diladenin aja tuh, kayaknya udah gimana deh ya, udah linglung mungkin dia, linglung dia kayaknya tuh, dari tadi ngomong ngawur mulu kayaknya. Terus bantah dong, kalau punya data bantah kafir, bantah Bang, kak, bukan aku bukan membantah
kakak situ menyudutkan mulu, ngomong orang. Ya mana datamu? Kalau kau benar tunjuk data. Kalau kami yang sampaikan kebenaran. Kalau kau ada data tunjuk. Bantah semua yang saya katakan. Tunjuk. Kalau kau nggak ada data, nggak bisa membantah, kau diam. Gini loh Bunda. Kami juga beragama ini berdasarkan ahli kami. Contoh Bambang Nurseno, dia ahli ilmu. Si Bambang lagi kau sebut. Mana data-datamu? Jangan bawa si Bambang ke sini. Ya mana datanya si Bambang itu? Apa landasannya dia? Tunjuk datanya. Ya tunjukkan aja. Saya minta original. Saya minta original teks Bibelmu itu kata Allah di situ Theos. Kita terjemahkan Theos itu dewa. Ibu berkoar-koar ngomongkan itu kan berdasarkan pengetahuan ibu dari Google. Iya ada data toh, berdasarkan Bibelmu data. Sekarang kau bantah dengan data. Sekarang kau bantah dengan data. Ilmuwan bukan berpengetahuan lagi. Siapa itu Bambang? Suruh ke sini Bambang debat sama saya. Suruh ke sini. Kalau berani suruh ke sini dia. Suruh ke sini Bambang. Udahlah Bang, Dan suruh Bambang Nursena suruh ke sini. Suruh ke sini. Saya minta data original teks Bibelnya. Suruh ke sini. Nyemut-nyemut kok tadi Bambang suruh ke sini. Minta data aku di mana di Bibelnya originalnya itu kata Allah. Suruh ke sini. Di dalam original Bibelmu itu tidak ada kata Allah. Bahasa Yunani itu Bibelmu, original Bibelmu bahasa Yunani. Kenapa kalian nggak mau pakai bahasa Yunani? Karena kalian takut. Kalian nggak mau dikata kalian penyembah dewa. Padahal kalian fakta nyata original teks Bibelmu itu dewa. Theos. Oke? Udah Bunda. Udah nyuri, ngeyel lagi kau. Udah Bunda. Udah Bang, udah sama-sama itu semua itu Bang. Sama-sama. Iya karena itu kebenaran. Memang saya sampaikan kebenaran. Kami nggak takut. Kau bawa sana pengadilan apa segala macam. Gini Bun, yang bilang Bunda itu yang namanya. Gak usah kau banyak ngomong. Saya minta data. Gini. Data. Bukan yang bilang apa? Yang bilang Bunda tadi itu tanggalnya itu sama siapa yang sama itu? Ya tunjuk datamu kalau bisa bantah. Mana datamu? Bantah itu tadi yang ke bawah. Bukan Tadan. Saya tidak mau dengar omonganmu. Saya mau datamu. Tampilkan datamu untuk membantah. Bunda ini hanya satu referensi yang memenangkan dia aja. Tampilkan datamu itu. Dengar dulu Bang. Aku dengar, nggak mau aku dengar omonganmu. Saya mau data. Dari tadi kita tunjuk data, kau cuma congol nggak ada datamu. Ya iya. Kalau itu pakai data. Tunjuk datamu mana? Ya ini saya tahu kelebihan orang Islam itu tidak asumsi. Orang-orang Islam dengar. Debater Islam tidak asumsi dengan data. Tunjuk kau datamu. Tunjuk datamu. Bantah kau itu dengan data yang saya sampaikan. Semua saya sampaikan tadi. Ya Tuhan. Dasar tolol pemakan babi. Inilah kelebihan Bunda. Nyolot ya iya. Saya pakai data toh. Siapa kau kelebihanmu? Nggak ada. Nggak ada data kau. Diam kau. Setidaknya ini orang ngomong dikasih ya karena kau nggak ada data, males kalau nggak ada datamu. Aduh, cuma omongan mau didengar nggak ada. Nih saya tunjuk lagi ya, kau belum paham ya, saya tunjuk lagi ya. Bunda kita ini udah gede Bang, udah gede kita loh. Bunda ya kau udah gede gara-gara mencuri. Nih saya kasih lihat lagi ya. Udahlah, ini kau bantah ya. Semoga diampuni kau. Diampuni apa? Ini. Dengarkan aja dulu dia. Biar aja dia. Ini di Bibelmu ini Theos. Theos di Bibelmu kenapa dilarikan ke bahasa Indonesia? Kenapa jadi Allah? Padahal Theos itu dewa. Theos itu dewa. Yang artikan itu dulu siapa Bunda? Jadi Allah. Kasih tahu lah. Yang artikan itu sudah mati. Ini. Ya, bukan itu agak yang Muslim kan? Iya kafir, tapi ini Bibelmu sudah revisi. Coba lihat ya Bibelmu ya. Kenapa kau? Aduh, siapa yang noise banget nih? Kurang ajar juga ini kalian ngomong sambil noise. Aduh, salah kau nggak usah ngomong kalau kau noise lah, capek. Kita lihat ya original Bibelmu originalnya. Bibelmu jadi orang yang mengartikan dulu itu salah, maka kita mau revisi, oke lah kita revisi pelan-pelan seperti ya, pelan-pelan semuanya lah. Kau revisi itu pakai Theos pakai karena memang
Ya karena memang di kalender aja kan pemerintah udah revisi bahwasanya. Nah, ini lihat. Lagi. Bibalmu berkali-kali revisi ya. Ini Bibalmu nih. Berapa kali dirubah-rubah. Kenapa? Aduh, kurang ajar kali. Kau mute dulu Redu Sinaga. Kok itu nggak sopan orang ngomong kok ribut. Sinaga, mute dulu Sinaga. Dengar dulu Naga. Nah, nih Bibalmu ini hasil revisi nih. Direvisi. Ini sekarang yang kalian pakai kan? Hasil revisi dari sini direvisi. Ini 2010 direvisi. Udah sering-sering berpuluh-puluh kali ribu direvisi. Al-Quran pernah direvisi. Diam dulu, nggak ada revisi Al-Quran ya. Direvisi lagi, revisi selebar 2011, dirubah lagi. Berarti kalian ini betah dengan curian kalian kan? Nggak mau rubah kata Allah, padahal udah sering dirubah. Selebar 2002, 2000 direvisi lagi. Di KSZ, aduh berapa kali revisi ini. Direvisi semua ini. Dirubah-rubah lah ini Bibalmu ini. Tapi kenapa kalian betah dengan curian kalian itu? Kata Allah tidak kalian rubah. Kalian betah dengan curian itu karena kalian ingin mengkristenkan saudara-saudara kami yang awam. Kalian ingin menipu. Tahu? Kalian ingin menipu, dasar kafir laknatullah kau. Ya, semoga saudara-saudaraku sadar. Jangan mau ditipu. Nih. Iya, saya memang kasih tahu seluruh keluargaku bahwa hei, Kristen itu penipu. Mereka mencuri kata Allah untuk mengkristenkan saudara-saudara saya yang awam. Jangan mau ditipu nih. 1912 direvisi lagi, 1879 direvisi. Terus kenapa nggak kalian rubah itu kata Allah? Karena kalian nyaman dengan curian kalian. Kalian menikmati curian kalian. Kalian gak ada malu. Kata Allah tadi siapa Bunda? Udah dikasih tahu, udah disini ditolol betul. Bukan orang Kristen kan? Pantas kau menuhankan manusia karena kau tolol, dungu. Enggak, bukan orang Kristen kan? 1 Korintus kan sudah direvisi. Kenapa para sarjana teologimu yang kafir itu nggak merubah? Kau udah direvisi. Sebagian sudah ada yang revisi. Makanya semua, Bunda sabar. Udah lama kok. Udah lama tuh. Kenapa separuh-paruh? Karena kalian ingin mengkristenkan saudara kami yang awam. Kalian menikmati curian kalian, nggak mau rubah. Kalian nggak punya jati diri. Kalian nggak mau menuhankan Theos, padahal data di Bibalmu Tuhanmu Theos, dewa. Iyo mengerti? Iya Bunda. Dasar pencuri. Udahlah, nikmati curianmu itu. Iya, kami akan terus selama tidak kau kembalikan Allah itu, kau ganti dengan Theos atau dewa, kami tetap ada di Komal-Komal ini meneriakkan kebenaran Islam karena kau itu menipu, mencuri. Oke? Ya Bunda, ya. Bagus, kau pinter. Pertama yang mengartikan itu tadi kan bukan orang Kristen, tapi kan sudah dikasih tahu. Kok kepala batu ya? Dengar dulu. Sudah dikasih tahu bahwa nggak boleh alasanmu itu. Sebentar, nggak boleh alasanmu itu karena sudah direvisi. Tahu nggak direvisi? Dirubah-rubah. Yang lain dirubah. Kenapa? Kata Allah itu nggak dihapus dari Bibalmu. Yang lain salib itu diganti menjadi tiang. Lalat dirubah menjadi nyamuk. Kafir orang bodoh diganti menjadi kafir. Banyak di Bibalmu dirubah. Banyak di Bibalmu dirubah-rubah. Banyak dirubah-rubah. Tapi kenapa kata Allah tidak dirubah? Karena kau menikmati curianmu. Itu aja. Kau menikmati barang curianmu dan tujuanmu ingin tujuanmu ingin mengkristenkan saudara kami yang awam, yang tidak paham tentang teologi, yang tidak paham kalau Theos itu dewa, yang tidak paham kalau original teksmu itu bahasa Yunani, Tuhanmu dewa, Theos. Kenapa Lai tidak merubah itu? Karena dia mau mengkristenkan, dia mau menggait banyak jiwa-jiwa. Tapi menyori, selama napas masih dikandung badan, kami masih ada tetap di TikTok ini. Sebelum kau merubah itu, sebelum kau mengembalikan curianmu itu, kami masih ada di sini. Berteriak membantah kalian. Oke? Oke, jangan Bunda. lagi kau bilang karena itu orang Indonesia, orang Islam menerjemahkan. Hello? Berpuluh-puluh kali itu Bibalmu sudah dirubah, bro. Iya. Harusnya lah itu sadar mengembalikan. Oke? Gitu ya. Inilah mau aku bilang sama orang lain supaya ini dirubah. Jadi Bunda diam dulu, awas stroke Bunda.
Maksud aku Kau yang stroke karena kau mencuri tapi kau menikmati curianmu. Dasar kafir laknatullah pemakan babi. Iya bunda, saya makan babi ya. Iya saya makan babi. Iya. Seperti nggak ada malumu ya. Nggak ada malumu ya. Dikatain mencuri nggak ada malumu ya. Oh nggak ada malunya mereka ya. Kalau mencuri hati ngapain? Apa masalahnya mencuri iman? Nggak ada malunya ya. Nggak ada malunya mencuri istilah orang Islam. Nggak pede kalian kah? Kalau mencuri perjanjian lama, sebentar. Mencuri perjanjian lama milik Yahudi. Mencuri istilah-istilah Islam. Kalian nggak punya jati diri. Kalian itu nggak bisa mandiri. Iya bunda. Nggak bisa kalian berdiri sendiri ya. Harus mencuri bunda. Gitu ya. Betul. Mencuri tapi bangga. Oh, bangga baguslah. Ya bunda. Oke. Bangga kali ya. Jadi bisa diam bunda. Bisa ya, saya ngomong. Kalau nggak ada malumu, udahlah nggak usah ngomong. Nggak buat apa kamu ngomong? Kamu nggak ada malumu kok. Udah dibilang mencuri kok nggak ada malumu. Ngapain kau ngomong? Kalau mencuri iman. Udahlah kau maling. Kau maling, bukan iman yang kau curi, namun kata Allah, nama sembahan kami kau curi. Itu kan harusnya dewa Tuhanmu. Harusnya dewa Tuhanmu. Ya itu data di Bibelmu. Tunjuk datamu kalau ada kata Allah di Bibelmu. Itu kan kata tunjuk datamu. Kafir laknatullah. Kafir laknatullah. Tunjuk di data di Bibelmu. Kalau Tuhanmu itu Allah, tunjuk data di original Bibelmu. Kalau nama Tuhanmu itu Allah, tunjuk data di Bibelmu. Tunjuk. Kalau mencuri, karena kau tidak pede. Bambang Nursena, nanti bunda suruh ke sini, suruh ke sini Bambang si Kuclu itu. Kalau dia mengaku dia bukan mencuri kata Allah, saya minta datanya. Kan mana data di original? Kalau kami udah nggak perlu, kami udah paham. Ngapain? Saya yang menuduh dia. Kalau dia mempertahankan, suruh ke sini. Capek-capek bunda ngoceh kan kami udah paham dengan keimanan karena kami. Kau dasar kafir kau, karena kau kafir pencuri. Kafir laknatullah pencuri, nggak ada rasa malu kau kan? Dibilangin mencuri, kau nikmatilah curianmu itu. Nikmatilah curianmu itu. Nikmatilah curianmu itu. Jadi untuk badan lai supaya dirubah itu sesuai permintaan bunda ini. Biar enggak bukan cuma saya ya, semua umat Islam menginginkan dirubah. Sementara karena kalau tidak dirubah, kami masih akan ada di sini untuk meneriakkan bahwa kalian itu penipu. Dengar itu orang lain dirubah itu karena kalender juga. Kasih tahu, kasih tahu lai, sampaikan ke lai bahwa kalian itu menipu, mengambil kata Allah. Dengarlah dulu bunda, biar ku kasih tahu lewat media ini. Kasih tahu lah. Kepada badan lai supaya itu dirubah kata Allah tadi itu, walaupun sama kita itu bukan nama. Jadi kan kita udah biasa pakai nama kata Tuhan. Nah, memang kita yang kita pakai secara umum itu Tuhan. Allah itu artinya Tuhan bagi kita. Tapi bunda ini tidak terima. Badan lai bisalah. Semua, bukan cuma saya ya, semua orang Islam nggak terima kalian mencuri. Dengan bunda ini. Kita dituduh mencuri, padahal yang artikan itu sebenarnya bukan kita sendiri dulunya. Walaupun kan sudah dijelaskan Oten Kafir bahwa mereka tuh nggak paham teologi. Jangan kau sebut itu lagi. Kan sudah kau sudah, iya karena sudah sering direvisi. Tahu udah kutunjukkan tadi, tahun sekian direvisi. Bukan seperti terus kenapa nggak dirubah? Karena kau menikmati curianmu maling. Iyalah maling lah, nggak apa-apa, oke lah bunda. Maling. Yang diartikan gak ada malunya kalau maling ya. Maling itu menikmati curiannya. Maling. Rupanya maling. Ada maling. Berarti kan kita udah maling. Mengartikan itu. Maling. Kau nikmatilah curianmu itu maling. Mencuri dia nikmati, dia nyaman dengan curiannya. Ya iyalah namanya juga maling. Kata Rasul dicuri, maling. Maling. Jadi untuk lain supaya dirubah, walaupun memang sebenarnya kita memaknainya kan beda. Bagi kita Allah itu bukan nama, tapi apapun maknanya itu maling, karena tidak ada data di Bibelmu itu berarti kau nyuri, itu namanya maling. Oh gitu walaupun ya? Kau rubah-rubah maknanya, karena kau balik-balik toh. Allah kau katakan sebutkan, kau rubah jadi bukan proper name. Jadi kalau rubah itu jadi teos.
Nah, itu rubahlah. Itu yang kau Pokoknya pakai, jangan apa? kasih tahu. Ah betul, kasih tahu lagi jangan pakai kata Allah karena itu kau maling. Iya. Itulah udah Ada gua kasih tahu maling. juga. Oke. Jadi kalau Taurat tadi yang ada, umpamanya Taurat ada di Quran itu punya siapa? Taurat. Emang kau punya itu Taurat? Perasaan Musa yang punya, Yahudi punya. Yahudi sana meludahi salib. Iya. Di dalam Talmud ya, di dalam dengar supaya telingamu terang ya. Di dalam Talmud Yahudi, Yesus itu nak zina. Maria pelacur. Nah, itu kata Talmud, bukan kata kami orang Islam. Orang Islam kami memuliakan Maria dengan mamahnya dengan anaknya ya. Di Quran ada Kristen nggak dengan Taurat? Maria kami muliakan. Kalau kalian itu dihinakan, salib diludahi. Iya. Ya, kalian dianggap pagan. Betul, Nah, betul. itu. Terus di Quran ada nggak Taurat? Itu urusan kenapa? Emang kau punya Taurat? Nggak, aku kan Kau kan nanya. biblos. Kau kan Aku kan biblos. nanya. Ada nggak Enggak. Taurat? Enggak lah, Al-Quran itu ya, Al-Quran diturunkan kepada Oh, Rasul. nggak ada Taurat. Taurat sendiri. itu Taurat itu diturunkan diturunkan kepada Nabi Musa, bukan kepada orang-orang kafir kayak kau. Iya. Enggak. Udah lah bang, udah lah bang, Taurat bang. itu ada nggak di Al-Quran? Iya, enggak diturunkan. Ya, bagus ini Edu ini. Kalau Taurat, Udah lah, Bang. Udah lah, Bang. Injil ya Bang. diturunkan Udah lah, Bang. kepada Kalau Nabi dia- Musa. kalau Bunda nggak pernah Injil mau kepada kalah, Nabi biar lah, Isa, Bang. bukan kepada orang-orang kafir pemakan babi kayak Biar lah, kau. Bang. Enggak nyambung. Kalau Pertanyaan tidak. Kalau pertanyaan. astaga, Ya kan Taurat itu untuk Nabi Musa, bukan untuk kafir, bukan untuk kami. Betul, ada nggak di Islam itu di Quran? Ya, Nggak usah- enggak nggak usah ada dibal- Al-Quran ya Al-Quran. Nggak ada. Aduh, Edu, kau berisik kali kau Edu. Kau berisik kali kau Edu. Kenapa kau Iya, itu? Enggak ada rasa malumu ya, mentang-mentang kau mencuri ya. Bunda Dasar kalau ditanya, pencuri semua ini. Bunda kalau ditanya balik nggak mau jawab, Bunda. Al-Quran itu kitab kami itu Al-Quran. Ini nyimak ya supaya kau pintar. Kafir nyimak. Kau bilang gak mau jawab, dengar. Nyimak kau kafir, dengar. Makan babi begini ya laknatullah. Dengar. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khataman Nabi, penutup para nabi. Dengar kafir. Semoga Kafir, dasar Tuhan kafir. mengampunimu dan Dengar mujizat. dulu, kau kan bertanya kafir, laknatullah pemakan babi. Dengar dulu, saya jawab. Kan gak ngomong. Itu Taurat ada di Al-Quran. Al-Quran itu untuk Rasulullah. Taurat itu untuk Nabi Musa, ya diturunkan kepada Nabi Musa untuk bagi Bani Israel. Injil itu untuk Nabi Isa, diutus kepada kaumnya itu Bani Israel. Kalau Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh makhluk, seluruh alam. You paham? Jadi Tiap hari mendengar masih bertanya, dasar tolol juga kau. iya, makanya karena tolol aku Bunda ajarilah. Maksud aku kan gini, ada kawan aku bilang Al-Quran itu terdiri dari Taurat, Zabur, Injil. Berarti temanmu itu tolol kayak kau. Jelas-jelas Al-Quran itu diturunkan hanya kepada Rasulullah. Enggak, maksud Taurat aku- kepada Nabi Musa, Berarti nggak Zabur benar. kepada Nabi Daud. Berarti nggak benar itu kalau Al-Quran itu terdiri dari. Ya kau belajarlah sendirilah. Jangan kau tolol-tolol sekali kayak temanmu itu. Berarti salah itu kawan Muslim itu. Gak tahu lah, kau sama dengan tololmu kau itu, karena tidak mau belajar dia, makanya dia tolol kayak kau. Ya Datuk, benar nggak itu? Apa itu? Ada orang bilang kawanku Muslim Taurat itu terdiri dari Al-Quran itu terdiri dari Taurat, Zabur, Injil. Gak bisa. Kami hanya diperintahkan, dengar. Koten, kami hanya diperintahkan mengimani bahwa kitab Allah itu diturunkan Al-Quran, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Itu kami hanya diminta untuk mengimani kitab-kitab Allah. Tapi itu diberikan kepada yang lain, itu mereka-mereka itu. Kalau Jadi, Al-Quran khusus kepada Rasulullah. Kitab-kitab yang diimani itu nggak ada di Quran, Bunda. Bukan Bible ya, yang karangan manusia, bukan ya, nggak ada. Iya. Taurat, Nggak Zabur ada. nggak ada di Quran ya. Gini saya kasih tahu ya, gini. Taurat, Zabur, Injil itu dari satu sumber yang sama, Al-Quran. Dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran
dari satu sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Jadi Quran isinya itu hukum-hukumnya mirip. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ceritakanlah kisah Nabi Musa, ceritakanlah kisah Ibrahim, ceritakanlah kisah Nuh, ceritakanlah kisah ini. Semua diceritakan. Karena apa? Semua itu dari satu sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kisahnya itu ada di situ semua? Karena Dia yang mengutus semuanya itu, Dia yang memberikan kitab itu, Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Allah Subhanahu wa taala? Allah yang maha suci dan maha tinggi. Enggak kayak Tuhanmu yang keluar lewat selangkangan. Aduh, jorok kali lah. Udahlah. Iya Bunda, maksud aku gini, supaya orang-orang, supaya Islam-Islam yang lain gini, kan mengerti sesuai kata Bunda. Saya bertanya ke kau ini, saya bertanya ke kau. Taurat, Injil dan Zabur. Ya, enggak ada. Ya. Saya tanya, jadi hanya Taurat itu diturunkan pada zaman Nabi Musa. 1 menit ya. Injil itu diturunkan pada zaman Nabi Isa. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan di zaman Nabi Muhammad. Jadi Injil Taurat itu kami disuruh mengimani, tapi Injil Taurat itu kami hanya disuruh mengimani. Diimani aja. Dengar. Bunda izin 1 menit, aku mute ya, aku turun, aku mute kalau selesai 1 menit. Saya pertanyaanku satu ya, karena kau sudah cerewet kali. Saya tanya, di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi oten pemakan babi tidak sunat kayak kau? Ada. Di mana data di Bibelmu? Tunjuk. Di alam baka, di alam baka. Di mana data di Bibelmu Yesus menjanjikan apa kau sang tolol juga kalau naik tidak mau di mute. Di mana data di Bibelmu Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen pemakan babi kayak kau tidak sunat? Tunjuk itu data dulu. Kau terlalu pede dengan di alam baka. Oh, di alam baka. Itu kan ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Keselamatan bagi Kristen. Ada disebut Kristen kayak kau yang makan babi tidak sunat, ada di situ disebut-sebut Yesus. Pernah Yesus menyebut bahwa Dia menjanjikan keselamatan bagi Kristen pemakan babi tidak sunat kayak kau? Ada? Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada. Saya tidak tanya jalan, saya tanya Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen pemakan babi kayak kau, mana? Loh, mana ada Yesus berarti Yesus tidak tahu menahu tentang iman kalian ya. Yesus tidak mengenal kalian. Makan anjing, makan babi. Ada. Ya mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi oten kafir kayak kalian, mana? Yang tidak sunat. Ya mana? Apa di situ ada kata Kristen? Apa di situ Yesus menyembuhkan? Kata Yesus di Kisah Para Rasul. Dengar. Kata Yesus di Kisah Para Rasul, ya, Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Lu Bani apa? Bani kuclu. Yesus juru selamat bagi Bani Taiping. Lanjut Bunda lanjut. Jalan tadi gak dikasih ngomong, udah aku lagi jalan. Tadi kan Bunda udah bilang, sebarkanlah beritaku, jadikanlah seluruh umat di dunia menjadi muridku. Kan Bunda udah bilang. Saya tanya, di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen kayak kalian di pemakan babi? Di mana? Kalau sini kita buka baca data ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Loh, jalan kata Yesus untuk mendapat hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya yang benar. Allah satu-satunya, bukan Trinitas. Allah satu-satunya yang benar untuk hidup yang kekal loh. Jalan itu nggak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus, pengajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Jadi Yesus membawa pengajaran. Betul. Pengajaran yang disampaikan, hukum-hukum. Kalau kau tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus, berarti kau celaka. Nah, apa yang kau lakukan dilakukan oleh Yesus? Yesus berdoa menengadah ke atas, kau lipat tangan di dada, lompat-lompat nyanyi-nyanyi di gereja. Pakai sendal masuk gerejamu. Yesus tidak pernah menyuruh kalian ke gereja. Apa yang kalian lakukan? Kalian mati pakai jas. Yesus dikapani. Apa yang kata Yesus? Pergilah, ajarkanlah segala sesuatu apa yang aku ajarkan. Apa yang kalian lakukan dilakukan oleh Yesus? Apa? Semua kami lakukan. Apa? Semua apa? Kami memuji, menyembah Dia. Memuji.
Memuji. Kami mengagungkan. Apa yang kalian lakukan? Yesus mengajarkan, dengarlah hai orang Israel. Untuk orang Israel ya, bukan Bani Kuclu kayak kalian ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kalian lakukan menyembah 3 Tuhan, Trinitas. Dari mana kalian dapat itu? Kau bilang mengikuti Yesus. Kata Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa Terus itu kenapa kok jadi Trinitas? Bunda tahu artinya Apa? Esa? Ya satu toh. Esa bukan Esa apa? Esa apa bukan tunggal. Apa itu Esa? Esa itu maknanya sifat, bukan tunggal. Makanya Bunda kan Esa itu satu. Kita buka Esa. data lagi ya. Satu itu tunggal, Bunda, Kalau tunggal. cuma congormu itu, aduh, ampun deh kalau cuma congor. Makanya Bunda itu belajar sedikit tentang bahasa Sanskerta. Tunggal itu satu, Esa itu bukan berarti satu. Esa itu sifat. Dia satu, tapi bukan berarti. Sini, on. Nih, aduh, buka data lagi aku nih, kalau oten botol beginilah. Bunda buka data tapi nggak paham-paham. Belajar dulu bahasa Sanskerta. On. Pengertian Maha Esa. Maha Esa berarti Maha Tunggal, sehingga tidak tersusun dari yang lain. You understand atau kau tetap tolol? Ya, Maha Esa berarti Maha Tunggal. Ya. Maha Tunggal sehingga tidak tersusun dari yang lain. You understand atau you masih tolol? Udah. Allah udah itu satu-satunya Tuhan. Oke? Syukur Esa bisa nangkap. Esa itu adalah sifatnya, bukan hitungan, bukan matematis. Tunjukkan data-datamu, kafir. Aku ini dari tadi tunjuk datamu, saya tunjuk data. Kau itu cuma omongan aja, mana data-datamu? Bunda tunjuk data tapi nggak ngerti. Tolol kali kau. Kenapa kau itu? Ku tengok kau udah tua tapi kau tolol. Kenapa? Bukan Bunda. Bunda nggak ngerti. Esa itu artinya adalah Maha Tunggal. Ya, kalau untuk omong tunjuk datamu. Itu yang Bunda baca tadi. Esa itu artinya Maha Tunggal, sehingga tidak tersusun dari yang lain. Kalau Tuhan bukan 3, ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Kalau ini kan tidak tersusun dari yang lain. Tidak tersusun dari yang lain. Berarti satu. Satu-satunya. Esa itu artinya tunggal dari sifat. Arti yang sebenarnya dia adalah. Dari sini ada kata itu ada. Bunda jangan satu tidak ada kata-katamu. Tidak ada kata-katamu. Ini bacalah ini. Kenapa kok nggak bacalah ini? Maha Tunggal sehingga tidak tersusun dari yang lain, sendiri dia. Maka kata Yesus di Yohanes 17:3, hidup yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya. Jadi kita buka lagi ya ini supaya kau ini sebenarnya kau paham tapi kau pura-pura botol sih. Bukan Bunda aja yang nggak ngerti. Loh, coba kau jelaskan ini kata Yesus ya. Yohanes. Aku tanya Bunda, aku tanya. Udahlah, aku tanya-tanya. Kau jangan dulu inilah kau tengok ini kata Yesus ya. Bunda kan mengarahkan supaya kebenaran Bunda yang diikuti. Nah, ini kebenaran Yesus. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Benar. Allah yang benar, satu. Kenapa kau bilang dia 3 ini? Terus kenapa kau bilang Tuhanmu Trinitas? Kau itu apa? Trinitas itu bukan 3. Terus berapa itu tri? Tri itu kan bahasa Indonesia. Tri itu 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 itu tri toh? 1, 2, dari Sanskerta artinya 3. 1, coba kau hitung bahasa Inggrismu dulu. 1, 2, 3, 4. Coba menghitung dulu bahasa Inggris. 1, 2, 3. Kata Bunda tambahin. Tri itu 3. Itu tri bukan tri itu. 3. Tri bahasa Sanskerta. Tri. Tri sama dengan pahamnya ke agama Hindu ya. Trimurti. Sama dengan Trimurti. Trimurti itu Krishna.
Krishna, Siwa, Wisnu. Sama kalian. Pagan. Itu sifatnya. Allah Bapa, Firman, Roh Kudus. Sama dengan Krishna, Wisnu, Siwa. Betul. Trimurti. Kau Trinitas. Sama-sama 3. Itu sifat. Kau ngaku 1. Nggak ada sifat, mana di situ? Coba tunjuk apa Esa itu sifat. Coba tunjuk Esa itu sifat. Bunda, Tuhan itu kalau tunjuk kafir betul nih kafir ya. Udahlah, kau kafir laknatullah lah. Udah dijelaskan. Oke lah. Tetaplah kau dengan kekafiranmu lah. Tetaplah Bunda membandel sesuka hati Bunda mengerikan. Ya itu data. Emang kita tidak pakai data. Kecuali kau ingkari Bibelmu tadi yang saya tunjukkan. Kau ingkari kata-kata Yesus. Karena apa kata Yesus? Mengenal engkau satu-satunya satu Allah. Kecuali dia tertulis itu mengenal engkau 3 dari 1. Baru Trinitas. Ya. Nah kita tunjuk satu lagi ya kepahamanmu kenapa otakmu itu dicekoki dengan doktrin. Ini saya tunjuk data satu lagi ya Bang sebelum kau turun ya. Nih ini bagus ini Abang ini mau belajar lah. Kita lihat ya Bang. Sabar ya. Nah ini kita lihat Bang ya. Nih inilah sumber imanmu ini Bang ya tentang tri-tri itu. Nah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam kurung di dalam surga Bapa, Firman, Roh Kudus. Ya, betul. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3. Coba kamu diam. Saya ajari kau biar kau tidak tersesat. Enggak itu. Dan ada 3. Iya diam. Makanya diam sampai selesai baru kau tanggapi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di dalam bumi. Di sini buka kurung. Di atas ya, di 7 buka kurung, di bawah tutup kurung, dia lompat ya. Kemudian kita pencet, kita lihat tafsirnya para bapak-bapak gereja. Tafsirannya itu adalah yang kita buka tadi ya, 1 Yohanes 5:7-8 yang lompat itu. Kita lihat ya, di dalam surga di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat. You understand? Tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Oke, hanya catatan ya. Catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Jadi tadinya ini di bawah nggak masuk dalam ada nomor-nomor ya, tapi disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli, apakah itu palsu? Betul. Oke? Jadi yang kalian imani itu Trinitas itu sisipan, tidak asli, palsu. Karena nggak ada lagi karena tidak itu ditemukan. yang kau bantah bapak gerejamu itu nggak ada. Udah dijelasin pakai data. Jangan kau bantah. Kau harus bantah kafir. Kau harus bantah dengan data. Tunjuk data pembandingmu. Ya itu tadi udah palsu. Nggak palsu tadi itu sisipan. Kan sisipan kok nggak baca tadi itu disisipkan masuk. Tadinya itu hanya catatan di bawah, dinaikkan, dimasukkan, disisipkan, ditambahi. Makanya aku bilang Bibelmu itu edit-editan sesuai permintaan zaman. Bibelmu itu diedit. Tadinya nggak ada. Kita buka ya, tadinya nggak ada ya. Kita buktikan lagi selanjutnya. Tadinya kata-kata itu nggak ada, tapi disisipkan masuk. Oke, ini supaya kau pintar ini, jangan kau tolol-tolol kali kau masuk dari naskah Ibrani Bunda. Dari naskah Yunani tidak ditemukan, ya. Baru disisipkan naskah Ibrani. Dari mana kafir? Dari mana Yahudi itu mengenal Trinitas? Dasar tolol juga kau. Teks yang Bunda Yahudi itu tauhid, Ibrani. Nah, tadi udah disampaikan dengan data-data si kafir betul-betul kepala batu lah kau. Lu kok itu tadi orang bahasa Indonesia dibaca kok? Iya, justru udah bahasa Indonesia Bunda nggak paham.
Kalau tidak asli berarti palsu. Ya, palsu ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohi para misionaris ya. Paham Trinitas itu nggak ada. Makanya pendeta sampai tuh nyanyi-nyanyi ya bahwa Trinitas itu begini begitu ya. Aku putar sebentar ya. Henry Tan, pendeta Henry Tan itu. Oh, waduh, kejam kali kalau masalah Trinitas dia ya. Kita cuma tunjuk data ya, brother ya. Nah, kita ke sebentar. Harus disuapi dengan data ya, itu pun dengan data kok masih kepala batu. Bisa Bunda artikan. Bentar, kau diamlah. Itu disisipkan itu apa kata disisipkan? Kok nggak paham apa kata disisipkan? Disisipkan itu dimasukkan. Dari teks dimasukkan, Yunani, disisipkan dari masuk, Ibrani. padahal Dari tadinya nggak ada. Bacalah. Karena tidak ditemukan di teks Yunani, maka disisipkan dari teks Ibrani. Nih. Baca Bunda. Jadi nih data-data, nih sebentar, ini Bible-Biblemu karena sering direvisi, diedit ya. Jadi kalau ini kan yang sekarang kalian pakai nih, terjemahan baru ini yang kalian pakai sekarang udah ada ya, udah disisipkan di dalam kurung nih. Iya. Jadi makanya tapi masih ada kurungnya ya. Nah di sini, kalau ini sebelum direvisi nih, sebab ada 3 yang bersaksi. Ya. Belum ada itu Bapak Firman Roh Kudus, belum ada ya. Itu yang 3 itu. Nggak ada. Dan ditambahi Bapak Firman. Sebab ada 3 bersaksi, yang 3 itu yaitu. Yang mana? Nggak ada. Cari ayat lain. Ini 2010 ruh adalah saksi karena ruh itu adalah kebenaran. Ini kata-katanya ini karena sering diedit, dirubah. Kalau ini cuma sampai di sini, ini ditambah lagi. Ya ini 2011 ini diedit. Inilah kekonyolan ketololan lain. Semua dirubah-rubah, kata Allah tidak dikembalikan. Dia nikmati curiannya toh, padahal ini dirubah nih. Ruh adalah saksi karena ruh adalah kebenaran. Dengar, ini 2011 ya. Untuk memperbaiki. Ini dengar. Ini 2011 masih begini kata-katanya nih. 2010 nih, 2011 nih. Nih, ini begini Bu, sering kali direvisi ya. Sering memang. Tetapi sekarang kenapa panjang kali kalimatnya sekarang ini terjemahan baru ini banyak kali ditambah ya. Ini revisi teman-teman, mereka revisi, semua direvisi tapi kata Allah tidak dikembalikan. Dia nikmati curiannya nih si kafir ini ya, kafir laknatullah lah. Nah ini, kalau bis ya ada 3 saksi, ini cuma sampai di sini, Ini lagi nggak ada isinya. Kesian kali Biblemu nggak ada isinya ini. Ya Allah ya Rabbi. Ini 2019-12. Ini cuma sampai di sini ya. Adapun roh itu ialah yang bersaksi karena roh itu ialah yang benar. Jauh kali bedanya dengan yang kalian pakai ya. Ini sekarang ada Bapa, Putra, Roh Kudus, Firman segala macam. Ini 19-12 ini masih pendek begini. Ini. Kalau kalian sekarang ini banyak kali kalimatnya karena apa ditambah ini yang kalian pakai nih. Panjang kali sekarang sudah ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ya, inilah penyesatan kalian. Bukan disisipkan masuk. Jadi nggak ada ajaran. Jadi nggak ada ajaran para nabi. Yesus nggak ada ajarannya. Itu sisipan dari bapak-bapak gereja. Mau